Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya, tanpa ada halangan suatu apapun. Dan saya doakan buat kalian sukses semua. Tetap semangat, kurangi sambat karena sambat nggak akan merubah nasib kalian dan nggak akan merubah keadaan kalian. Ya tetap semangat teman-teman ya. Dan tetap secangkir kopi harus selalu ada teman-teman buat menemani kesempatan kali ini ya untuk bersama-sama kita melihat rekondisi daripada keadaan cryptocurrency. Oke, jadi kalau kita mengacu pada market cap secara globalnya masih stay ya, masih bertahan di level 1.080 billion. Ya semoga saja sih ketika kalian melihat video ini udah berbanding terbalik jauh lebih baik lagi ya. Dan kalau kita mengacu pada fear and greed ya, fear and greed indexnya teman-teman, atau indeks ketakutan dan ketamakan orang, itu masih dalam kondisi takut ya untuk melakukan transaksi entah mau buy atau sell. Oke, masih dalam kondisi kalau dari presentasi 100%-nya ya 39%-nya masih dalam kondisi ketakutan lah ya. Dan kalau kita mengacu pada Bitcoin dominance teman-teman, ini sangat tinggi. Ya sangat tinggi teman-teman. Ya harapan dari saya sih turun gitu ya. Semoga 30% aja lah ya. Itu oke. Kalau altcoin teman-teman ya, termasuk untuk Bitcoin kali ini ya, memang masih dalam kondisi sideways ya, atau konsolidasi. Untuk Bitcoin masih konsolidasi di level 27 ribuan. Altcoin juga masih naik turunnya, presentasinya nggak terlalu jauh, naiknya juga nggak terlalu jauh ya, karena memang masih dicekik dengan Bitcoin dominance itu tadi, jadi belum bisa membangkang secara gila-gilaan juga. Nah, jadi di kesempatan kali ini teman-teman ada sedikit informasi yang mungkin ini adalah salah satu kesempatan ya, atau salah satu peluang ya, bukan peluang terakhir sebenarnya ya, masih banyak jalan lain, tapi ini adalah salah satu peluang yang mungkin akan mempercepat presentasi harga daripada Luna Classic ini untuk meningkat gitu ya, untuk meningkat. Cuman di sini memang banyak sekali tarik ulurnya juga teman-teman. Oke, kita lihat dulu untuk harga launch. Nah, untuk harga LUN sendiri teman-teman cenderung ya dia berada di level 5757 ya, 5759 5757 gitu ya harganya teman-teman dalam kurs dolar ya, dengan 40 di belakang koma. Nah, jadi di sini memang launch ini atau Luna Classic ini teman-teman harus benar-benar mampu menarik investor kembali percaya pada Luna Classic. Itu syarat utama untuk presentasi kenaikan harga daripada Luna Classic, dan masih ada cara banyak lagi ya, tapi ya memang itu yang perlu dilakukan oleh Luna Classic. Nah, kalau kita melihat dari segi volume market cap untuk Luna Classic ini downtrend juga teman-teman, turun ya, turun volume 5%-an, market cap 1%-an. Nah, jadi di sini ada sedikit informasi yang mungkin ini akan sangat-sangat berdampak positif untuk perkembangan harga daripada LUN dan USDC teman-teman. Cuman informasi ini ya tarik ulur ya, ada yang pro, ada yang kontra, ada yang yes, ada yang tidak gitu teman-teman. Kalau saya pribadi sih yes, seneng gitu ya. Kita bahas teman-teman ya. Nah, jadi dikutip dari Coinpedia teman-teman, yang dimana di sini ya, bisakah proposal baru Terra Classic menyelamatkan USDC? Inilah semua yang harus diketahui ya, Anda ketahui teman-teman ya. Ya sebenarnya proposal ini sangat-sangat bagus ya, sangat-sangat mantap jiwa teman-teman ya, kalau kita mengacu pada proposal ini gitu. Yang dimana menyusul keruntuhan Terra yang meresahkan pada Mei 2022, komunitas Terra Classic sedang memperdebatkan proposal baru yang bertujuan memulihkan stabilitas stablecoin Terra Classic USDC ya, yang dimana memang ini nanti akan berdampak cukup positif terhadap yang namanya sistem repacking. Jadi win-win solution kembali antara USDC dengan Luna Classic ini akan mendapatkan imbal balik atau saling menguntungkan gitu ya kan. Nah, inti dari diskusi adalah proposisi yang mendorong Binance, bursa mata uang kripto terbesar dunia ya kan, untuk membakar 50% biaya perdagangan USDC-nya. Nah, ini sempat kita bahas juga beberapa waktu yang lalu ya. Jadi perkembangan ini menambahkan lapisan lain pada upaya dramatis untuk menghidupkan kembali proyek yang pernah memiliki kedudukan menonjol dalam dunia cryptocurrency. Dua proposal yang berkaitan erat telah diajukan di forum tata kelola Terra Classic dan keduanya menarik perhatian besar di komunitas. Oke. Yang pertama yaitu proposal 11785 teman-teman, di mana program pembakaran Binance untuk USDC. Kita mengetahui bersama proposal ini sebenarnya meminta tolong terhadap Binance ini untuk membakar 50% dari hasil transaksi yang terjadi di platformnya Binance gitu teman-teman. Kenapa 50%? Karena gini,
Luna Classic di burn di Binance ya itu menggunakan dana yang didapatkan dari segi transaksi spot dan derivatifnya ya, kalau nggak salah teman-teman itu sebesar 50% di burn. Nah, proposal ini berharap dari sisa 50% tersebut ya itu digunakan untuk membakar USDC teman-teman ya. Berharap Binance mau membantu juga dan berkontribusi juga untuk melancarkan hal ini. Nah, jadi di sini teman-teman yang cukup menariknya, Binance memfasilitasi pasangan perdagangan seperti USDC pairing USDT dan USDC pairing BUSD yang secara kolektif menghasilkan volume perdagangan sekitar 5 juta US dollar ya dalam 24 jam terakhir. Ini berarti volume yang cukup lumayan tinggi juga ya teman-teman ya. Jadi alasan jelas, jika bursa mata uang kripto paling berpengaruh di dunia ini membakar sebagian dari pasokan USDC, maka masuk akal bahwa langkah ini dapat memperkuat upaya untuk meningkatkan kembali stablecoin tersebut ke 1 banding 1 dengan US dollar dan berpotensi merevitalisasi nilai mata uang tersebut melalui yaitu tadi proposal 11786. Nah, ini proposal kedua ya teman-teman ya, yang dimana proposal ini membatasi pencetakan ulang USDC ya. Kemungkinan besar kalau proposal ini lolos teman-teman, pencetakan ulang ini mungkin Binance mau nih untuk berkontribusi. Karena apa? Kita belajar dari pengalaman Luna Classic yang dimana ketika terjadi minting ya, pengalokasian yang sudah di burn ya kan, dicetak kembali, Binance stop untuk melakukan pembakaran ya. Nah, jadi berjalannya bersamaan dengan proposal pertama adalah inisiatif lain yang dikenal sebagai 11786 dengan tujuan untuk membatasi pencetakan USDC. Inisiatif ini menargetkan penutupan celah yang mungkin perluasan pasokan USDC yang tidak beralasan. Disinilah komunitas mencari suara. Setiap kegiatan pencetakan prospektif sehingga melindungi terhadap pembuatan stablecoin secara sewenang-wenang. Karena gini teman-teman, ketika hal ini masih terus dilakukan, maka sangat-sangat sulit untuk mematok harga USDC ini kembali ke $1 teman-teman. Meskipun ada potensi bisa di situ ya kan, tapi akan sangat sulit karena apa? Pencetakan masih terjadi ya kan. Nah, terus di sini ya teman-teman, sentimen komunitas. Nah, ini yang sangat menarik. Jadi tarik ulur teman-teman, presentasi antara yang mendukung dan tidak mendukung dan abstain atau memilih tidak memberikan suara gitu ya kan. Ini sangat tinggi juga teman-teman, yang dimana saat ini usulan-usulan ini telah menimbulkan polarisasi pendapat di masyarakat. Proposal 11785 mendapatkan dukungan dari 41,11% pemilih, sementara 57,2% memilih abstain dan hanya 1,73% yang menolaknya. Oke, jadi kalau kita ambil kesimpulan di sini udah dipastikan ya proposal 11785 ini bakalan lolos karena apa? Mendapatkan suara 41,11%, sedangkan yang tidak memilih atau mereka golput, gampangannya gitu ya, golput itu 57% dan yang menolak hanya sekitar 1%. Nah, berarti dominasi kan diduduki oleh pemilih atau pensupport gitu teman-teman. Nah, terus yang di sini teman-teman ya, jadi proposal mengenai pembatasan pencetakan USDC yaitu proposal yang kedua ini mengalami persaingan yang sangat sengit ya. Jadi persaingannya cukup ngeri juga ya, yang pencetakan ulang teman-teman, yang dimana 47,3% mendukung dan 44,34% menentang. Nah, jadi selisihnya ini hanya 3%-an teman-teman ya. Dari 100%, 47,32% orang ini mendukung untuk menstop yang namanya minting. Nah, 44,34% ini menentang proposal ini. Ya, lebih baik minting lah gitu loh ya. Nah, ini adalah tarik menarik di mana setiap suara memiliki bobot yang signifikan, dan harapan saya kedua proposal ini lolos ya. Pencetakan di stop ya kan, Binance mau menerapkan atau ikut berkontribusi dalam pembakaran Luna Classic. Mungkin ini akan menjadi kesempatan yang sangat epic untuk mempercepat
pencapaian atau pematokan harga daripada USDC ini kembali ke $1, dan ini akan menjadi dampak yang positif terhadap Luna Classic. Kenapa? Karena sistem repegging ini akan lebih cepat terjadi ketika USDC ini udah dipatok 1:1 dengan US dollar, teman-teman. Selama USDC ini belum dipatok 1:1, maka sistem repeg ini nggak akan pernah terjadi gitu ya. Maka dari itu ini akan menjadi suatu momen epic atau mempercepat kontribusi repegging terhadap Luna Classic ketika Binance memang mau berkontribusi dan pencetakan udah nggak berjalan lagi. Oke, jadi buat teman-teman tetap semangat, kurangi sambat, dan salam cuan.